Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Chandrika dengan NIM 23095110075 dari Fakultas Kedokteran Hewan, Prodi Sarjana Kedokteran Hewan, Universitas Udayana. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus yang terjadi di lingkungan sekitar yang berkaitan dengan kewarganegaraan. Kasus yang saya angkat adalah tindakan bullying yang sekarang marak terjadi, terutama di kalangan remaja, baik dari tingkat sekolah dasar hingga bangku perkuliahan. Ironisnya, tindakan bullying ini mereka rekam atau dokumentasikan lalu disebar di media sosial. Dan para pelaku bullying ini merasa bangga akan tindakan mereka karena mereka merasa bahwa mereka lebih berkuasa daripada orang lain. Lalu, mengapa saya mengangkat kasus bullying ini? Latar belakang saya memilih kasus bullying ini adalah agar nantinya orang lain yang melihat atau menonton video saya dapat menyadari, mengetahui, dan memahami bahwa segala bentuk bullying itu tidak dibenarkan dan bullying sendiri merupakan perilaku yang menyimpang. Di samping saya mengaitkan kasus bullying dengan kewarganegaraan, dalam video ini saya juga menjelaskan tentang bentuk, faktor, dampak, dan hukuman bagi pelaku tindakan bullying tersebut. Bullying adalah suatu tindakan penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau lebih, baik itu secara verbal maupun nonverbal. Menurut UNICEF sendiri, tindakan bullying dapat diidentifikasi melalui 3 karakteristik, yaitu yang pertama, dilakukan secara sengaja, terjadi secara berulang-ulang, dan ada sebuah perbedaan kekuasaan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia sendiri menyebutkan ada 6 kategori bullying, yaitu kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, kontak nonverbal langsung, kontak nonverbal tidak langsung, cyberbullying, dan pelecehan seksual. Kontak fisik langsung merupakan tindakan bullying yang paling mudah ditemukan atau paling mudah diidentifikasi karena pelaku melakukan bentuk penindasan atau kekerasan melalui fisik seperti menendang, memukul, meludahi, merusak atau menghancurkan barang-barang milik korban, dan perbuatan fisik lainnya. Kemudian ada kontak verbal langsung, contohnya seperti memberikan julukan nama, ejekan, celaan, fitnah, sarkasme, memberikan kata-kata yang merendahkan kepada korban, dan yang lainnya. Selanjutnya, perilaku nonverbal langsung seperti memberikan ekspresi merendahkan kepada korban, mengejek, mengancam, dan biasanya disertai juga dengan bentuk bullying lain seperti bullying fisik atau bullying verbal. Perilaku bullying nonverbal tidak langsung contohnya seperti mengucilkan korban dalam sebuah pertemanan atau mengabaikan korban dan menganggap seolah-olah korban tidak ada di lingkungan sekitar. Cyberbullying yaitu bentuk menyakiti orang lain dengan sarana media elektronik seperti video intimidasi dan pencemaran nama baik yang dilakukan di media sosial. Kemudian bentuk bullying yang terakhir yaitu pelecehan seksual, di mana tindakan ini dikategorikan sebagai tindakan agresif dari bullying, baik itu bullying secara fisik maupun verbal. Menurut Aristo yang dikutip dari jurnal faktor yang mempengaruhi remaja dalam melakukan bullying antara lain faktor keluarga, sekolah, faktor teman atau kelompok sebaya, faktor lingkungan sosial, dan faktor dari televisi, media sosial, atau media cetak.
Dampak dari tindakan bullying ini sendiri bagi korban yaitu dapat menyebabkan trauma yang berkepanjangan sehingga membuat korban sulit untuk mengendalikan emosinya, dan korban pun menjadi suka ketakutan untuk bertemu dengan orang lain karena teringat dengan perilaku yang tidak mengenakan yang pernah terjadi padanya di masa lalu. Kemudian untuk pelaku sendiri, yaitu ia bisa merusak masa depannya karena ia akan mendapatkan hukuman terkait dengan perilaku bullying yang sudah ia lakukan. Berikut saya lampirkan sedikit cuplikan video contoh kasus bullying yang pernah terjadi baru-baru ini yang saya ambil dari sumber Tribun Medan TV. Pelaku bullying atau perundungan siswa SMP Negeri 2 Cimanggu Kabupaten Cilacap sempat melakukan selebrasi seusai menyiksa temannya. Meski begitu, kini pelaku tampak murung saat diperiksa kepolisian setempat. Hal itu tampak dari foto pelaku yang beredar di sejumlah media sosial. Pelaku yang diketahui berinisial MK itu tampak sedih dalam foto. Dalam foto yang beredar, ia tampak mengenakan jaket hitam dan peci hitam serta sarung. Pakaian tersebut sama seperti yang dikenakan oleh MK dalam video penangkapannya. MK sendiri tampak sedang duduk di sebuah ruangan yang diduga merupakan kantor polisi. Diketahui sebelumnya bahwa viral sebuah video di media sosial yang memperlihatkan siswa SMP yang menyiksa temannya sendiri. Dalam video selama 4 menit 15 detik itu pun merekam penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku, di mana pelaku bully melakukan tindakan keji kepada korban dengan menyeret, memukul, dan menginjak korban. Dalam video, pelaku pun menantang siapapun yang mencoba melerainya. Kemudian di akhir video keji itu, tampak pelaku sempat melakukan selebrasi seusai menyiksa korban. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Keterkaitan bullying dengan kewarganegaraan yaitu terkait dengan sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana tindakan bullying tersebut melanggar sila kedua karena di sini hak dan martabat seseorang itu tidak dihargai dan seorang individu tersebut tidak mendapatkan perlakuan yang setara dengan individu lain, karena individu lain merasa bahwa dirinya lebih berkuasa atau lebih tinggi posisinya daripada individu yang menjadi korban bullying tersebut. Selain itu, tindakan bullying juga merupakan bentuk pelanggaran dari hak dan kewajiban warga negara dan juga secara meluas merupakan bentuk pelanggaran dari hak asasi manusia. Karena seluruh kedudukan manusia itu sama, sehingga perilaku bullying tersebut tidak dibenarkan atau seharusnya tidak dilakukan. Lalu apa hubungannya kasus bullying yang marak terjadi dengan pelanggaran hak dan kewajiban warga negara? Jadi dalam beberapa kasus yang terjadi, terkadang pelaku bullying tersebut berasal dari latar belakang orang yang berkuasa atau orang yang beruang. Sehingga saat korban perilaku bullying ini melaporkan kepada pihak berwajib atau menuntut pelaku, maka pelaku bisa memanfaatkan kuasa atau uangnya agar bisa terbebas dari tuduhan tersebut. Bahkan terkadang korban yang menjadi perilaku tindakan bullying tersebut bisa saja menjadi tersangka, sehingga perlakuan atau persamaan di mata hukum itu tidak berlaku dan segala bentuk penerapan undang-undang yang berkaitan dengan bullying, kekerasan, penindasan, dan lain sebagainya itu tidak terlaksana dengan baik. Hukuman untuk pelaku bullying diatur dalam Undang-Undang Nomor 23
tahun 2022 tentang perlindungan anak pasal 80 yang terdiri dari ayat 1 yang berbunyi, setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan, ancaman kekerasan atau penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak 72 juta rupiah. Ayat yang kedua, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat ke-1, luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Kemudian ayat ketiga, sebagaimana yang dimaksud dengan ayat kedua mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 200 juta rupiah. Kemudian dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana bab 23 tentang pemerasan dan pengancaman pasal 368 ayat 1 yang berbunyi, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau kepunyaan orang lain, atau supaya memberi piutang maupun menghapus piutang karena tindakan pemerasan dengan tindak pidana penjara paling lama 9 tahun. Kesimpulannya adalah kasus bullying merupakan kasus yang berkaitan dengan kewarganegaraan karena merupakan bentuk pelanggaran dari sila kedua Pancasila dan juga merupakan bentuk pelanggaran dari hak dan kewajiban warga negara serta pelanggaran dari hak asasi manusia. Dan kasus bullying tersebut harus ditindaklanjuti dengan serius agar para pelaku bisa mendapatkan efek jerah. Demikian video tentang studi kasus yang terjadi di lingkungan sekitar yang berhubungan dengan kewarganegaraan. Saya mohon maaf apabila sepanjang video ini terdapat kesalahan dalam perkataan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih dan sampai jumpa.